Bahan pertama pastinya ada tahu ya teman-teman, ini boleh menggunakan tahu apa aja. Ini aku menggunakan tahu kuning, aku cukup menggunakan 6 kotak aja ya. Kalau teman-teman mau dilebihin 2 atau 3 kotak juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Nah, ini tahunya udah siap teman-teman, kita sisihkan terlebih dahulu. Sambil kita manisin minyak goreng ya. Kalau minyak gorengnya udah panas, masukkan satu persatu tahunya. Kita goreng semua tahunya ya teman-teman. Sambil nunggu tahunya garing atau kering, kita siapkan dulu bumbu ya teman-teman. Ini bumbunya ada cabai merah 5 buah, cabai rawit 4 buah, kalau mau pedas boleh ditambah 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 buah tomat ukuran besar ya. Ini kemudian aku mau potong-potong kasar ya teman-teman, biar nanti kalau dihaluskan itu lebih cepat ya. Setelah dipotong-potong, masukkan dalam gelas blender, tambahkan minyak ataupun air secukupnya. Kemudian kita haluskan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Setelah kita haluskan atau kita blender, kita kembali ke tahu yang sudah digoreng tadi ya. Ini udah aku balik ya teman-teman. Kalau semua sisinya udah kecoklatan atau udah kering, bisa kita angkat semua tahunya. Selanjutnya siapkan 3 buah terong ukuran sedang, kita buang dulu pangkalnya ya teman-teman. Kita potong-potong, ini motongnya sesuai selera aja ya, agak besar seperti yang aku punya atau lebih dikecilin gitu juga nggak apa-apa ya. Kalau sudah, siapkan wadah ya teman-teman, sudah dikasih air, ini airnya air biasa ya, kemudian kita kasih sedikit garam biar nantinya terongnya itu enggak menghitam ya teman-teman. Nah, ini terongnya kita tinggal dulu, lanjut kita tumis bumbu tadi yang sudah dihaluskan ya. Ini aku menggunakan minyak sisa yang sudah dipakai untuk menggoreng tahu tadi ya, aku ambil sedikit aja. Kemudian kita tumis-tumis bumbunya hingga harum dan matang. Tambahkan juga 3 buah atau 3 lembar daun jeruk ya teman-teman, biar lebih wangi. Kita aduk-aduk sebentar sampai bumbunya ini matang dan tanak ya. Kalau sudah, tambahkan 200 ml air teman-teman. Masukkan juga garam, penyedap rasa, micin, dan juga gula pasir ya teman-teman. Ini disesuaikan selera aja untuk penyedapnya ya. Setelah itu masukkan terong dan juga tahunya ya.
Aduk-aduk sampai semuanya itu terkena bumbunya tadi ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok makan kecap manis ya, aduk-aduk kembali biar warnanya ini lebih cantik ya kalau ditambahkan kecap manis. Kalau nggak suka boleh di skip aja ya. Nah, ini udah mateng ya teman-teman, airnya juga sudah menyusut. Jadinya kayak nyemek-nyemek gitu ya, seperti ini. Ini boleh dikoreksi rasa, kalau sudah pas bisa matikan api kompornya. Dan kita pindahkan ke piring saji ya. Ini rasanya tuh gurih, manis, pedes. Pokoknya mantap banget. Walaupun cuma tahu dan juga terong aja, ini bisa ngabisin nasi ya teman-teman, apalagi dimakan menggunakan nasi panas ya. Ini tuh menu sederhana tapi rasanya istimewa. Ya, untuk resepnya pertama pastinya ada mie. Ini aku menggunakan mie gepeng ya teman-teman, atau mie pipih. Untuk mereknya bisa menyesuaikan selera aja ya teman-teman. Kemudian kita masak mie-nya ya. Aku menggunakan 2 keping ya teman-teman. Sambil nunggu mie-nya mateng, siapkan 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 cabai merah, boleh diganti cabai rawit kalau pengen pedas ya teman-teman. Kemudian ini kita haluskan. Nah, ini setelah aku blender ya teman-teman. Kemudian siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak ya. Kemudian kalau minyaknya udah panas, bisa kita tumis bumbunya. Nah, ini bumbunya udah harum banget dan udah mateng ya. Kita sisihkan ke pinggiran wajannya teman-teman. Kalau pengen diambil juga bisa ya, tapi aku lagi males banyak cucian piring, jadi langsung aku pinggirin aja ya teman-teman bumbunya. Kemudian aku masukkan 2 butir telur ya, kita ceplok. Kita aduk-aduk teman-teman telurnya seperti ini ya. Jangan langsung dijadikan satu dengan bumbunya ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu telurnya sampai matang. Kemudian langsung kita jadikan satu sama bumbu yang udah ditumis tadi ya teman-teman. Kita aduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan kurang lebih 200 ml air ya teman-teman. Kita aduk-aduk sebentar. Kalau sudah, masukkan potongan sosis. Ini aku menggunakan 2 buah ya. Kalau pengen lebih banyak sosisnya bisa ditambahkan ya teman-teman. Kebetulan aku cuma punya 2 buah, jadi ini aku cuma memakai 2 buah aja ya. Kalau teman-teman punya udang ataupun daging bisa ditambahkan juga ya. Selanjutnya masukkan mie yang sudah dimasak tadi ya teman-teman. Ini minyak udah mengembang, jadi udah aku angkat dan tiriskan. Kemudian ini kita aduk-aduk ya teman-teman. Kita gosong-gosong sampai semuanya itu tercampur dengan merata ya. Tambahkan juga garam, micin. Kalau nggak suka micin boleh diganti dengan kaldu bubuk ya teman-teman. Ini garam micinnya disesuaikan selera aja ya. Untuk bumbu rahasianya ini aku menggunakan kecap Inggris 1 sendok makan dan juga 2 sendok makan kecap manis. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata.
Biar rasanya lebih mantap, aku tambahkan 1/4 sendok makan gula pasir ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Dan ini kita masak hingga airnya menyusut ya. Setelah itu tambahkan irisan daun bawang 1 batang ya teman-teman. Ini aku menggunakan bagian hijaunya aja. Kemudian kita aduk-aduk sebentar dan bisa dikoreksi rasanya ya teman-teman. Kurang asin atau kurang manis bisa ditambahkan sendiri ya. Kalau sudah pas bisa kita matikan api kompornya dan ini sudah siap untuk disajikan. Walaupun cuma mie, ini rasanya tuh tetap enak saat dimakan dingin ya teman-teman. Jadi kalau sekalian mau buat banyak itu bisa banget ya. Karena oke teman-teman, langkah pertama siapkan 4 buah ikan ya. Ini beratnya kurang lebih 500 gram. Boleh ikan apa aja. Kemudian ada labu siam. Ini aku menggunakan 2 buah ukuran sedang. Kemudian kita potong-potong memanjang seperti ini. Lanjut siapkan 4 siung bawang merah. Masukkan ke dalam gelas chopper ataupun blender. 3 siung bawang putih. Kemudian ada kemiri 3 butir ya. Ada juga cabai rawit, ini aku menggunakan 7 buah. Ini kalau nggak suka pedas boleh dikurangin ya. Sedikit kunyit, kemudian ini jahe ada 2 cm. Tambahkan juga lada ya teman-teman. Kalau nggak punya lada butiran boleh pakai lada bubuk 1 sendok teh. Tambahkan air ataupun minyak, kemudian kita haluskan. Nah, ini setelah dihaluskan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian siapkan teflon ataupun wajan. Panaskan secukupnya minyak, kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Kita aduk-aduk atau oseng-oseng, gongsong-gongsong sebentar sampai bumbunya itu benar-benar harum dan matang. Nah, ini bumbunya udah berbuih seperti ini, tandanya udah benar-benar tanak ataupun matang ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 batang serai dan 1 lembar daun jeruk. Kalau ada daun jeruknya ditambah 2 lembar ya, biar lebih harum teman-teman. Kemudian kita tumis gosong-gosong sebentar ya teman-teman. Setelah itu tambahkan 200 ml air. Untuk perasannya aku menggunakan micin 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan juga garam setengah sendok teh ya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar biar tercampur merata. Lanjut masukkan ikannya. Kalau ikannya sudah masuk, kita biarkan hingga airnya mendidih seperti ini ya teman-teman, baru masukkan labunya.
Kita aduk-aduk ya, biar labunya itu terkena air semua ya teman-teman, biar matangnya itu lebih cepat dan merata. Kalau suka tambahkan 2 sendok makan gula pasir ya. Kalau nggak suka ini boleh di skip teman-teman. Aduk-aduk ya sebentar. Lanjut kita masak hingga matang dan airnya sedikit menyusut. Nah, ini airnya sudah menyusut, ikannya udah matang. Aku mau tambahkan cabai rawit merah ya. Koreksi rasa dulu, kalau sudah pas boleh matikan api kompornya dan ini sudah siap untuk dinikmati. Langkah pertama, siapkan pepaya muda ya teman-teman. Ini beratnya kurang lebih 500 gram ya. Ini harganya satu buah itu cuma Rp4.000 ya teman-teman. Setelah dikupas pepayanya, kemudian ini aku potong jadi 2, lanjut aku potong-potong kembali seperti ini ya teman-teman, memanjang. Selanjutnya ini mau aku parut ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya parutan seperti ini, boleh dipotong-potong panjang korek api gitu ya, seperti ini kurang lebih ya penampilannya, dan lakukan hingga selesai. Ini pepayanya tidak aku kasih garam atau apapun ya teman-teman. Kemudian ini siapkan 5 siung bawang merah, kita potong tipis-tipis ya. Kemudian ada 3 siung bawang putih, kita iris tipis juga. Selanjutnya aku mau memotong cabai rawit galak 5 buah ya. Kalau teman-teman pengen yang lebih pedas boleh ditambahkan atau bisa juga dikurangi cabenya. Pokoknya untuk tingkat kepedasannya disesuaikan selera aja ya. Kemudian siapkan 5 butir bakso ukuran sedang ya teman-teman. Ini aku potong-potong menjadi 6 per butirnya ya. Ini motong-motongnya disesuaikan selera aja, dan aku menggunakan bakso sapi ya. Kalau ada bakso ayam ataupun bakso yang lain boleh banget. Nah, ini bahan-bahannya udah siap semua, simple banget kan. Kemudian siapkan wajan ataupun teflon, beri sedikit minyak, kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih, dan juga cabai yang sudah diiris-iris tadi ya. Setelah 3 bahan ini merebak bau harumnya ya teman-teman, kemudian bisa masukkan pepaya yang sudah diparut tadi ya. Tambahkan 100 ml air, kemudian aduk-aduk kembali sebentar. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi,
1 sendok makan kecap asin, 2-3 sendok makan kecap manis ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, bisa masukkan baksonya tadi ya teman-teman, kemudian aduk-aduk kembali. Dan ini kita masak hingga airnya itu menyusut ya. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel keluarga kita, salam kenal. Mohon dukungannya dengan like, subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan juga tekan tombol loncengnya agar keluarga kita kalau mengupload video Anda menjadi penonton pertama. Untuk yang sudah subscribe dan selalu dukung channel keluarga kita, terima kasih banyak. Kalau airnya sudah menyusut dan ini udah mateng ya teman-teman, seperti ini bisa dikoreksi rasa ya, kurang asin atau manis bisa ditambahkan sendiri. Kalau sudah pas, bisa matikan api kompornya dan sudah siap untuk dinikmati. Ini mau sama nasi ataupun tanpa nasi, ini tetap enak banget teman-teman. Pokoknya kalian wajib banget cobain resepnya ya.